Bab 259. Domain. Wang Lin ragu-ragu sedikit, lalu berkata kepada lelaki tua itu, "Senior, apakah kita akan seperti ini?" Pria tua itu melambaikan tangannya dan membuat dua topi jerami muncul. "Pakai ini. Kecuali seseorang dua tingkat kultivasi di atas Anda, mereka tidak akan dapat melihat penampilan Anda. Ini adalah sesuatu yang telah saya simpan untuk waktu yang lama. Setelah selesai, Anda harus mengembalikannya kepada saya," katanya. Wang Lin menangkap topi itu, mengamatinya dengan indera ilahi, dan langsung terkejut. Meski topi jerami ini terlihat normal, ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dengan menggunakan akal ilahinya, dia menemukan bahwa topi itu berisi batasan yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka sebanding dengan batasan kuno. Dan ini hanya lapisan luar dari batasan. Adapun batasan di pusat, Wang Lin bahkan tidak bisa memeriksa sejauh itu dengan indera ilahi dalam waktu sesingkat itu. Wang Lin telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mengembalikan topi ini. Jika ada, dia hanya perlu membuat beberapa ukiran lagi. Ketika lelaki tua itu mengenakan topi itu, cahaya keemasan mengelilinginya. Ketika Wang Lin mencoba memindai lelaki tua itu, cahaya keemasan menimbulkan rasa sakit padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Keinginan untuk menjaga topi jerami menjadi semakin kuat saat dia diam-diam memakainya. Pria tua itu memandang Wang Lin saat tangan kanannya membentuk segel yang sangat aneh dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba, hantu raksasa muncul di udara. Seperti yang terlihat, energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan keras ke arah hantu. Hampir seketika, hantu itu menjadi padat dan menjadi raksasa berbaju emas yang memegang pedang. Wajah raksasa itu muram, seolah-olah itu adalah dewa jahat, mengungkapkan aura kekerasan. Itu dengan marah menatap lokasi yang ditunjuk lelaki tua itu. Pria tua itu dengan bangga berteriak, "Emas, hancurkan!" Raksasa lapis baja emas mengayunkan pedangnya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul. Seolah-olah matahari runtuh. Balok itu terbang melintasi langit. Tiba-tiba, di kejauhan, riak-riak dahsyat muncul. Riak menjadi semakin keras sampai layar cahaya pecah menjadi potongan-potongan kecil dengan ledakan keras. Tak lama setelah itu, raksasa lapis baja emas mendengus dan secara bertahap memudar. Orang tua itu segera bergumam ketidakpuasan. Wang Lin bisa mendengar bahwa lelaki tua itu memarahi raksasa lapis baja emas karena malas. Saat layarnya pecah, gelombang energi segera menyebar dari titik tumbukan. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghindar, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pilar muncul di hadapan Wang Lin, menghalangi gelombang energi. Kemudian, Wang Lin menatap pria tua itu. Dia berdiri di gelombang energi dan sepertinya menikmatinya. Saat gelombang energi selesai menyebar, area tiba-tiba berubah dan bangunan muncul satu persatu. Bangunan-bangunan ini melayang di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Tempat ini tampak seperti alam surga. Adegan ini beberapa kali lebih megah daripada yang dilihat Wang Lin di Chu. Bangunan-bangunan itu seolah berjalan tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan marah datang dari gedung-gedung ini dan beberapa lusin aura kuat keluar. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya. Di antara aura ini, ada lebih dari 30 kultivator Nas Chen Sol.
5 sisanya adalah pembudidaya formasi jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam. Negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar layak mendapatkan peringkatnya. Sekte di sini, baik besar atau kecil, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara budidaya peringkat 3. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte manapun di sini dapat melenyapkan negara budidaya peringkat 3. Setelah pembudidaya keluar, mereka segera menyebar dan mengepung Wang Lin dan lelaki tua itu. Mereka mengungkapkan ekspresi bermusuhan dan mengirimkan indera ilahi mereka untuk memindai Wang Lin dan lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, lebih dari setengah dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika indera ilahi mereka melewati mereka, topi jerami melepaskan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Cahaya keemasan membuat indera ilahi mereka meleleh seperti api yang menyentuh es. Adapun lelaki tua itu, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap hantu. Sayap mengepak dan semua indera ilahi di sekitarnya tersapu. Tiba-tiba, beberapa pembudidaya mendengus, tubuh mereka merosot, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru terbang keluar dari grup. Wajah orang ini pucat dan matanya tidak bercahaya. Matanya seperti Wang Lin, mengungkapkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Mereka mengungkapkan cahaya yang luar biasa. Setelah dia berjalan keluar, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kalian berdua menghancurkan formasi besar sekte awan putihku. Jika Anda tidak menjelaskan ini, maka Anda berdua harus tetap di sini saja." Pria tua itu mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kursi bambu. Dia meletakkannya di udara, duduk di atasnya, lalu berkata, "Saya tidak peduli. Aku hanya pekerja sewaan. Dia memintaku untuk datang, jadi bicaralah dengannya." Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya, tetapi orang yang dia takuti bukanlah Wang Lin. Orang tua itu, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia berkata, "Rekan kultivator, apakah sekte awan putih telah menyinggungmu sebelumnya?" Wang Lin merenung sedikit. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang terbang normal dari tasnya. Dia dengan ringan menggoyangkan pedangnya dan menanamkan perasaan sucinya ke pedang itu. Kemudian, suara berderak mengikuti saat pedang berubah menjadi bola perak kecil. Karena sekte awan putih memiliki banyak pembudidaya formasi jiwa, saya ingin menantang mereka semua. Saya harap Anda bisa memaafkan gangguan saya. Dengan itu, dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke arah bola perak. Bola perak tiba-tiba terbang keluar, menciptakan dentuman sonik. Seolah-olah itu bisa merobek langit. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kehati-hatian, tetapi ketika dia melihat bola perak itu, dia mencibir. "Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah." Dengan itu, dia tidak mengambil harta karun. Sebaliknya, dia menunjuk ke udara dan energi spiritual ungu muncul di jarinya. Saat energi spiritual muncul, itu berubah menjadi naga ungu. Bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mengubah teknik dan berteriak, "Ubah!" Tiba-tiba, bola perak itu mulai bergerak aneh dan berubah menjadi makhluk mirip kura-kura. Makhluk ini adalah sesuatu yang telah dibunuh Wang Lin di Lautan Iblis, seorang Zonggu.
Binatang Zhonghu yang diciptakan oleh bola perak tiba-tiba menjadi hidup dan memperlihatkan giginya yang tajam saat mengeluarkan raungan. Raungan merobek langit dan Zhonghu mulai bertarung dengan naga ungu. Pria parubaya itu mendengus dingin saat dia membentuk segel dan berteriak, "Berpisah." Tiba-tiba, naga ungu itu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menyelinap melewati Zhonggu menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menghindar ketika suara lelaki tua itu memasuki telinganya. "Untuk apa kamu menghindari bersembunyi? Jangan bergerak. Rasakan domain pembudidaya formasi jiwa." Wang Lin ragu-ragu sedikit, lalu meletakkan tangannya di atas tasnya. Jika terjadi kesalahan, dia akan mengeluarkan bendera larangan. Alasan dia tidak menggunakan harta sihir normalnya adalah karena dia takut identitasnya akan diketahui. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Adegan pertemuan D. Engan lelaki tua itu terlintas di benaknya. Dia kemudian mengatupkan gigi ini dan membuat tubuhnya tidak bergerak. Meski terdengar lambat, semua ini terjadi dalam sekejap saat kedua naga ungu itu menyerangnya. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak melihat perjuangan yang dialami Wang Lin? Dia melirik kedua naga ungu itu dan mengangkat tangan kanannya. Dengan remasan lembut, salah satu naga ungu itu hancur. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah. Rasa takut yang dia rasakan dari lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Pada titik ini, naga ungu yang tersisa, membawa aura yang kuat dan mengaum, mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia bisa merasakan tekanan kuat memasuki tubuhnya. Meski tekanan ini terlihat sangat kuat, setelah memasuki tubuhnya, itu seperti nafas yang lembut. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif dan tidak membahayakannya. Tapi dalam angin sepoi-sepoi ini, ada perasaan putus asa yang samar. Perasaan ini berkembang tanpa henti dalam sekejap mata di dalam Wang Lin. Bahkan Nas Chen Sol-nya pun tidak bisa lepas dari perasaan ini. Wang Lin segera tahu bahwa emosi putus asa ini adalah bagian dari domain dalam teknik pria paruh baya itu. Domain ini seperti pembalasan ilahi. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawannya. Jika dia mengeluarkan bendera larangan dan bertahan dengan lapisan larangan kuno, perasaannya tidak akan sekuat ini. Lagi pula, ketika dia bertarung dengan pembudidaya formasi jiwa, bendera pembatasan adalah suatu keharusan. Tetapi pada saat ini, untuk mengalami domain tersebut, dia tidak membela diri sama sekali. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa dia tidak bersenjata dan telanjang melawan domain pembudidaya formasi jiwa ini. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sepotong gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan lelaki tua itu sementara Wang Lin memulihkan akal sehatnya. Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya merasakan domain pria paruh baya itu. Kesempatan seperti itu hanya bisa diharapkan dan sangat berharga. Tangan lelaki tua itu meremas bola ungu dan menghancurkannya. Wajah pria paruh baya itu sangat jelek ketika dia menatap pria tua itu dan berkata, "Saya menduga senior itu ada di sini untuk memungkinkan murid Anda mengalami domain untuk masuk ke tahap formasi jiwa." Pria tua itu mengeluarkan senyum nakal. Dia menunjuk ke orang di sebelah pria parubaya itu dan berkata, "Kamu, naiklah. Giliran Anda." Bab 260.
Token roh leluhur. Orang yang ditunjuk lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Meskipun tingkat kultivasi senior setinggi langit, itu tidak berarti Anda dapat memesan sekte awan putih saya." Pria tua itu menggumamkan beberapa patah kata. Dia dengan tidak sabar mengeluarkan tas pegangan yang kotor dan tua. Dia mencari-cari di dalam tas untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan token kayu hitam. Masih ada minyak dan daun sayur di token saat dia dengan santai melemparkannya ke tangan wanita tua itu. Saat wanita tua itu melihat token itu, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Token roh leluhur." Pria parubaya itu segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Dia membentuk beberapa segel dan meletakkannya di token. Token itu tiba-tiba mengungkapkan cahaya berwarna pelangi yang bertahan. Pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum masam dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Karena senior memiliki token roh leluhur, kita harus patuh. Tetapi senior yakin bahwa Anda ingin menggunakan token roh leluhur untuk memiliki semua jiwa." Penanam formasi dari Sekte Awan Putih membantu domain pengalaman murid Anda. Pria tua itu dengan bangga tersenyum pada Wang Lin dan mendengus pada pria paruh baya itu. Dia berteriak, "Tentu saja. Sekarang, hentikan omong kosong ini. Kamu, keluar." Dengan itu, dia menunjuk wanita tua itu. Wanita tua itu merenung sebentar dan dengan hormat mengangguk. Dia bergerak maju, menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit, dan berkata, "Kamu memiliki guru yang baik. Jika memiliki kesempatan untuk mengalami domain ketika saya mencoba mencapai tahap formasi jiwa, saya akan memiliki jalan yang lebih mulus." Dengan itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan energi spiritual merah muda. Saat itu muncul, aroma harum mulai menyebar. Energi spiritual merah muda melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Itu berhenti 3 inci di depan Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. Perlahan rasakan domain wanita tua ini. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritual dan Nas Chen Soul-nya memperoleh sedikit kemalasan. Saat aura pembunuhannya dan tekadnya untuk berkultivasi mulai memudar, Wang Lin merasa mengantuk berkat sensasi itu. Seolah-olah tidak ada yang penting di dunia. Tetapi pada saat yang sama, bola aura pembunuh terbang keluar dari tasnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Tak lama kemudian, aura pembunuh yang kuat menyapu dirinya seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Aura pembunuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita tua itu terkejut. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengambil gas merah muda itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena bola aura pembunuh, dia akan benar-benar kehilangan dirinya di wilayah tersebut. Jenis perasaan ini sangat menakutkan. Selain dari ketakutan asli yang dia rasakan terhadap pembudidaya formasi jiwa, sekarang ada sedikit kehati-hatian. Wanita tua itu memandang Wang Lin. Dia mundur dan tidak lagi berbicara. Tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok itu dan mendarat di atas lelaki tua berjubah cian. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kamu, wilayahmu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggumu lagi." Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin sambil berkata, "Dia tidak bisa menahan domain saya." Orang tua itu mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Omong kosong. Dengan saya di sini,
Bahkan jika lelaki tua leluhur Sekte Awan Putih Anda Bai Yun datang ke sini secara pribadi, saya masih bisa menahannya. Dengan itu, dia dengan nakal melihat ke arah bagian dalam dari Sekte Awan Putih. Pria berjubah cian tidak mengatakan apa-apa lagi dan menepuk kepalanya sendiri. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di dahinya. Dan pedang hitam keluar. Pedang berubah menjadi sambaran petir dan tiba sebelum Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa bertahan sama sekali. Wajahnya sangat jelek. Jika dia memiliki bendera pembatasan, dia akan dapat memblokirnya, tetapi dia tidak akan dapat menahannya terlalu lama. Namun, Wang Lin tidak takut. Meskipun dia tidak bisa menahan pedang, jika ini adalah pertarungan nyata, berkat potongan pembalasan ilahi, semua pembudidaya formasi jiwa akan mewaspadai dia, tidak peduli seberapa kuat teknik mereka. Sebagai contoh, terhadap pedang terbang ini, jika Wang Lin mengirim sepotong pembalasan ilahi, maka pria berjubah cian harus memanggil kembali pedang terbang, jika tidak, mereka hanya akan saling membunuh. Ketika pedang terbang pria berjubah cian itu tiba 10 kaki di depan Wang Lin, gelombang niat membunuh yang tiba-tiba datang dari pedang itu. Di dalam niat membunuh itu, ada sedikit domain misterius. Domain ini sangat berbeda dari keduanya sebelumnya. Seolah-olah itu membawa sepotong kekuatan surga. Wang Lin segera menyadari bahwa energi spiritualnya sendiri menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika energi spiritualnya digantikan oleh kekuatan hidupnya, maka hidupnya akan cepat terkuras habis. Domain aneh ini menyebabkan ekspresi Wang Lin sangat berubah. Domain ini saat ini hanya memengaruhi energi spiritualnya. Jika itu bisa memengaruhi kekuatan hidup, maka itu akan menjadi surga yang menakutkan yang menentang keberadaan. Ekspresi kultivator berjubah cian itu polos saat dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu kembali padanya. Pedang menghilang kembali ke dahinya saat dia perlahan berkata, "Wilayahku adalah berlalunya waktu." Mata lelaki tua itu terfokus pada lelaki tua yang dirampok cian. Karena fluktuasi energi spiritual, dia tahu bahwa orang tua yang dirampok cian ini memiliki domain yang tidak biasa, tetapi dia tidak mengira itu akan berlalunya waktu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan ekspresi terkejut menghilang dari wajahnya. Saat ini, dia terlihat sangat bermartabat. Meski wajahnya terlihat kotor, itu tidak bisa menutupi aura keagungannya. Wang Lin tiba-tiba merasa kecewa. Seolah-olah lelaki tua ini langsung berubah. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya adalah seorang ahli dari negara Suzaku, dia tidak akan terkejut. Domain yang luar biasa. Jika Anda dapat mencapai tahap Wending, domain itu akan menantang surga. Kalian, ambil tokennya. Selamat tinggal. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah Wang Lin. Dia meraih Wang Lin dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di daerah terlantar di ibu kota. Setelah mereka berdua muncul kembali, lelaki tua itu terengah-engah dan wajahnya pucat, tetapi masih dipenuhi rasa bangga. Dia memandang Wang Lin, menunggu untuk dipuji. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan ahli. Wang Lin merasa tak berdaya saat dia meletakkan topi jerami di tasnya dan berkata, "Teknik senior sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya sangat mengaguminya." Pria tua itu memutar matanya dan dengan tidak setuju berkata, "Kamu hanya tahu satu baris ini." Wang Lin merenung sebentar, lalu tersenyum kecut.
Kapan dalam hidupnya dia pernah menyanjung seseorang? Dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Pria tua itu menghela napas berat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Kamu sudah selesai mengalami domain, jadi cepatlah mencapai tahap formasi jiwa sehingga kamu bisa membuat ukiran kayu itu untukku." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin merenung sedikit. Melihat lelaki tua itu hendak pergi, dia bertanya, "Barang apa itu token roh leluhur?" Pria tua itu berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, "Sampah itu tidak banyak. Aku punya banyak di sini." Dengan itu, dia mengeluarkan berbagai token dan berkata, "Ini adalah sekte pelarian surga, ini adalah sekte K. Butroh, ini adalah klan iblis raksasa negara budidaya peringkat 4, ini adalah negara budidaya peringkat 5. Wang Lin melongo padanya saat dia memperkenalkan setiap token. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kebanggaan. Seolah-olah barang-barang di tangannya adalah mainan favoritnya. Akhirnya, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan token kosong dan berkata, "Selain itu, saya bisa membuat token untuk sekte apapun untuk Anda." Hehe, saya telah menjual token yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Anda dapat memeriksa reputasi saya jika Anda mau. Ini sangat bagus. Bagaimana dengan token kepala sekte-sekte awan putih? Wang Lin merenung sebentar. Dia menatap lelaki tua itu sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Orang tua itu berbicara lama sekali sebelum akhirnya menyimpan token itu dan berkata, "Ini adalah harta saya. Jika Anda tidak dapat menghargainya, maka saya tidak akan menjualnya kepada Anda." Huff. Wang Lin berjalan langsung kembali ke toko dan duduk bersila di samping kompor. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Dalam keheningan ini, pengalaman yang dia miliki dengan domain terlintas di benaknya. Dia menjadi benar-benar tenggelam dalam mengingat kembali pengalamannya saat dia mencoba untuk memahaminya. Domain emosi putus asa pria parubaya, domain kenyamanan wanita tua itu, dan domain waktu berlalunya pria Cian yang dirampok semuanya melayang di dalam pikiran Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin mendapatkan sedikit pemahaman. Domain ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika seseorang melihat surga berdasarkan pengalaman hidup mereka. Lalu apa domainnya sendiri? Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, seluruh dirinya berubah. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengambil pisau untuk mulai mengukir. Serpihan kayu jatuh ke tanah. Pisaunya mengalir dengan lancar seperti air dan tanpa istirahat. Lambat laun, potongan kayu itu berbentuk seseorang yang membentuk segel dengan satu tangan. Mata Wang Lin menjadi terfokus. Saat ini, tidak ada yang dapat mengganggu konsentrasi Wang Lin. Apa yang dipikirkan pikirannya dan apa yang dilihat matanya adalah domain emosi putus asa lelaki tua itu. Jumlah serutan kayu di tanah meningkat. Kecepatan pisau Wang Lin meningkat hingga membentuk bayangan. Setelah sekian lama, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pisau di tangan kanannya patah menjadi dua. Bilah pisau terbang kerak dan mengeluarkan suara mendengung. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini saat dia melihat ukiran di tangannya. Ukiran itu sudah selesai. Pria parubaya itu tampak seperti masih hidup. Ukiran itu berisi sepotong domain emosi yang putus asa. Namun, domain ini sama sekali tidak dirilis. Itu benar-benar terkandung dalam ukiran. Wang Lin perlahan menutup matanya.
Setelah merasakannya untuk waktu yang lama, dia dengan lembut meletakkan ukiran pria paruh baya itu di tanah. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, itu masih belum cukup. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.